Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pertemuan yang pertama pada mata kuliah metode penelitian linguistik sastra. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton video ini sampai selesai. Semoga dapat memberikan manfaat dan informasi kepada mahasiswa yang membutuhkan dan juga memberikan pengetahuan kepada mahasiswa yang sedang mencari ilmu atau pengetahuan. Terima kasih sudah mengikuti mata kuliah ini dengan sebaik-baiknya, sudah menyelesaikan tugas nantinya dan mengapresiasi mata kuliah ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, mari kita mulai. Pertemuan pertama kali ini, Ibu akan membahas tentang hakikat, azas, tujuan, dan penggolongan dalam penelitian. Mungkin Anda sudah baca RPS, sudah agak memahami apa yang akan kita lakukan dalam satu semester dalam mata kuliah ini. Nah, mari kita simak di slide yang pertama. Kita akan membahas slide yang pertama. Di sini ada pendahuluan ya. Bu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih kita menentukan sebuah penelitian, bagaimana kita bisa memilih judul penelitian, atau bagaimana kita mengangkat sebuah masalah yang ada di dalam masyarakat atau yang ada dalam situasi kita atau keseharian kebahasaan kita atau situasi kesastraan yang sering kita temukan. Nah, bagaimana cara menemukan judul dalam sebuah penelitian? Biasanya penelitian itu berangkat dari adanya kesenjangannya antara harapan dan kenyataan. Oleh sebab itu, dilakukannya sebuah penelitian untuk menyelesaikan masalah atau fenomena-fenomena kebahasaan atau fenomena kesastraan yang ditemukan. Jadi, adanya harapan dan kenyataan yang tidak sesuai, dalam artian adanya kesenjangan antara keinginan dengan kenyataannya. Keinginannya seperti ini, tapi kenyataannya tidak seperti ini. Itulah yang kenapa salah satu yang bisa kita angkat untuk dijadikan sebuah penelitian. Contohnya bagaimana? Kita lihat di slide yang berikutnya. Di slide yang ketiga, ada contoh penelitian. Kita lihat contoh yang pertama. Pengaruh kecakapan literasi digital guru terhadap penguatan pendidikan karakter siswa di sekolah dasar. Nah, ini harapannya apa? Harapannya, guru memiliki kecakapan literasi digital ya, yang mumpuni atau yang cukup ya istilahnya ya. Dan bagaimana pengaruhnya hal tersebut terhadap karakter siswa? Berpengaruh nggak sih? Gitu. Seorang guru yang cakap literasi digital terhadap karakter siswa anak didiknya itu sendiri. Harapannya, guru-guru tersebut memiliki kecakapan literasi digital. Tapi kenyataannya apakah semuanya cakap literasi digital? Bisa nggak guru mengakses e-learning? Guru bisa mengakses YouTube? Atau guru bisa mengakses Google? Apakah semua guru bisa? Nah, harapannya semua guru bisa dan mampu agar bisa mengajarkan atau memberikan pendidikan karakter yang kuat kepada siswa dari proses belajarnya guru tersebut. Tapi pada kenyataannya, apakah semuanya bisa? Dan harapannya guru tersebut bisa. Maka dari itu, adanya kesenjangan tersebut, maka dilakukanlah sebuah penelitian untuk melihat apakah ada pengaruh atau tidak kecakapan literasi digital terhadap hasil karakter siswa sekolah dasar. Akan dilihat dari penelitian tersebut. Jika penelitiannya tepat dan benar, maka akan terjawab berpengaruh atau tidak. Nah, secara logika sangat berpengaruh. Maka seorang guru perlu meningkatkan diri dan kualitas diri sebaik-baiknya untuk mengikuti perkembangan zaman agar mampu mengikuti juga perkembangan anak didiknya. Karena siswa sekolah dasar zaman sekarang udah pasti canggih semua ya. Rata-rata dalam artian canggih, udah modern juga. Siswa juga sudah bisa mengakses Google, YouTube, segala macam.
Makanya guru juga dituntut untuk kecakapan literasi digitalnya yang baik. Contoh yang kedua, analisis linguistik terhadap kemampuan penggunaan media sosial di dalam kalangan pelajar di SMA 06 Jakarta. Ini contoh ya, contoh saja. Nah, bagaimana sih penggunaan media sosial dalam kalangan pelajar atau di kalangan pelajar? Ya, apakah baik? Semuanya baik? Harapannya sih semuanya baik, tapi pada kenyataannya bagaimana penggunaan bahasanya? Bagaimana karakter linguistik atau pemahaman linguistik mereka? Harapannya sih mereka berbicara yang sopan, bisa menulis huruf dengan baik, tidak ada kurang huruf, tidak ada yang salah huruf, ejaan tepat, titik koma tetap baik, atau sopan santun istilahnya dalam situasi bermedia sosial. Harapannya seperti itu, tapi kenyataannya kita tidak tahu. Ya itu, adanya kesenjangan dan harapan. Jika Anda menemukan kasus dalam sebuah masyarakat atau dalam sebuah lingkungan yang Anda lakukan saat ini, misalnya seorang guru, Anda mengajar, dan Anda melihat kasus bahwa anak didik Anda analisis linguistik atau kebahasaannya atau cara berbahasanya kurang baik di media sosial, maka perlu diteliti. Atau baik semua, maka perlu diteliti. Bisa Anda teliti, ya. Supaya harapannya tadi semua anak bisa berbicara dengan baik, dalam artian dengan bahasa yang baik, sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, ya. Itu contoh yang kedua. Dan contoh yang ketiga, ini kajian sastranya, dongeng abad 21, modernisasi sastra anak berbasis psikologi perkembangan. Nah, jadi dongeng sekarang sudah bergeser mungkin maknanya, ya. Udah dalam artian dongeng masih memberikan nilai moral yang terbaik. Apakah dongeng yang dimodernisasi itu memang baik untuk perkembangan, untuk psikologi perkembangan anak? Maka akan kita lihat apakah memang modernisasi sastra anak itu memang sesuai dengan harapan kita, bahwa sastra yang baik, sastra yang tetap mengajarkan nilai-nilai kebajikan tertentu, atau modernisasi sastra itu membawa peran-peran atau pesan-pesan baru yang tidak sesuai dengan adat, budaya, maupun kehidupan sosial di masyarakat kita. Itu contoh. Ya, semoga Anda bisa memahami contoh-contoh ini dan bisa memikirkan judul yang tepat untuk penelitian saudara. Di slide PDF itu masih banyak contoh-contoh yang lain dalam penelitian. Di slide PowerPoint ini Ibu hanya menjelaskan poin-poinnya saja. Untuk baca lebih jelasnya silakan nanti baca di PDF yang Ibu bagikan. Selanjutnya hakikat penelitian. Nah, ini dia, mungkin pada bingung ya, penelitian itu apa sih, Bu? Atau kita udah terlalu keduluan tadi udah belajar tentang contoh-contoh judul, ya. Nah, penelitian atau research yang berasal dari bahasa Inggris, di mana re berarti kembali, search berarti mencari, search berarti mencari ya maksudnya. Jika digabungkan bermakna mencari kembali untuk mendapatkan sesuatu. Penelitian merupakan kegiatan taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Jadi harus taat kaidah, harus menemukan kebenaran, dan menyelesaikan masalah dari sebuah penelitian tersebut. Itu syaratnya. Kemudian penelitian adalah pemeriksaan yang teliti atau kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis, objektif, untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Ya, jadi ada hipotesis yang kita temukan atau yang kita buat, kemudian kita uji apakah isi hipotesis itu sesuai dengan yang saudara inginkan atau yang Anda duga sebelumnya. Penelitian adalah suatu penyelidikan sistematis
terkendali, empiris, dan kritis mengenai fenomena-fenomena alam yang dibimbing oleh teori dan hipotesis mengenai hubungan-hubungan yang diduga ada di antara fenomena tersebut. Jadi ini yang paling pas menurut Ibu ya. Dilakukannya penyelidikan secara sistematis ya, berurutan dari bab 1, 2, 3, dan 4. Terkendali ya, peneliti yang mengontrol data yang diperoleh, empiris dan kritis mengenai fenomena-fenomena alam atau fenomena kesastraan atau fenomena kebahasaan yang ada atau yang kita temukan, kemudian kita bimbing atau kita olah dengan teori dan hipotesis ya, mengenai hubungan-hubungan yang Anda duga sebelumnya mengenai fenomena-fenomena tersebut. Jadi itu hakikat sebuah penelitian. Punya proposal? Punya sudah pertanyaan yang sederhana. Apakah Anda pernah meneliti? Ibu rasa semuanya sudah pernah. Punya proposal? Sudah mengikuti mata kuliah seminar preskripsi? Pasti sudah semua punya penelitian. Kalau sudah punya, coba analisa judul itu. Apakah ada keterbaruan dalam penelitian Anda tersebut? Atau hanya pengulangan saja? Atau hanya sama? Gitu. Tidak ada bedanya, hanya mengulang dengan mengganti objek atau mengganti variabel X dan Y-nya saja tanpa ada informasi terbaru yang Anda berikan kepada pembaca penelitian Anda. Nah, coba Anda gali, coba Anda cermati. Apakah judul saudara itu di kajian linguistik atau kajian kesastraan atau kajian penelitian pendidikan? Ya, jika Anda bisa menentukan, Ibu rasa Anda sudah mampu, sudah menguasai kajian metode penelitian linguistik dan sastra. Lalu, fungsi penelitian. Fungsinya adalah mengembangkan ilmu dan melakukan uji coba ilmu yang telah diperoleh sebelumnya dan sebagai alat pemecah masalah praktis yang ada di lapangan. Jadi dengan penelitian kita akan membuktikan atau menjawab sebuah hipotesis, sebuah masalah, memecahkan masalah secara lebih mudah, praktis, dan mengembangkan ilmu yang telah kita pelajari. Contoh sederhana, misalnya kita ada permasalahan dalam kemampuan membaca siswa, kemampuan membaca efektif yang sulit, atau kurangnya kemampuan siswa dalam membaca. Nah, bagaimana memecahkan masalah tersebut bisa dilakukan sebuah penelitian.